Halo semuanya, saya Ratna Kusumo, seorang praktisi kesehatan dengan pengalaman 10 tahun. Hari ini, kita akan menganalisis topik 4 kebiasaan mengejutkan yang dimiliki oleh para lansia berumur panjang. Jika 1 atau 2 orang berusia 100 tahun bisa berumur panjang, itu mungkin karena keberuntungan atau gen yang baik. Namun, jika kita meneliti 402 lansia yang berumur panjang sekaligus, dapatkah kita menemukan ciri-ciri umum dari umur panjang mereka? Tentu saja bisa. Baru-baru ini, sebuah data yang dirilis oleh pemerintah kota di Yogyakarta menunjukkan bahwa hingga akhir September 2025, kota tersebut memiliki 1.929 orang yang berusia 100 tahun, dengan yang tertua berusia 110 tahun. Pemerintah setempat melakukan studi mendalam tentang kebiasaan hidup 402 di antara mereka. Hasilnya menemukan bahwa selain faktor-faktor yang tidak bisa kita pilih seperti genetika dan kondisi medis, mereka benar-benar memiliki 4 kesamaan yang sangat mengejutkan. Dalam tulisan hari ini, saya akan mengungkap secara mendalam 4 kebiasaan umur panjang yang dimiliki oleh para lansia ini. Setelah membaca, Anda bisa langsung membandingkan dan melihat berapa banyak yang sudah Anda lakukan. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang lebih bermanfaat di masa depan. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan tulis di kolom komentar. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi wawasan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Mari kita lihat 4 kebiasaan umur panjang yang dimiliki oleh para lansia. Kebiasaan umur panjang pertama. Pola makan dengan rasa ringan. Bagaimana cara makan 402 lansia ini? Hasil penelitian sangat jelas, sebagian besar lansia yang berumur panjang memiliki pola makan dengan cita rasa yang sangat ringan. Mari kita lihat data spesifiknya. Hampir 80% lansia memiliki pola makan ringan, dan sering mengonsumsi sayuran segar. Poin ini sangat penting. Ringan berarti sedikit minyak, sedikit garam, dan sedikit gula. Lebih dari separuh lansia sering mengonsumsi daging segar dan produk olahan kedelai. Lihat, mereka tidak vegetarian. Mereka juga makan daging, serta produk kedelai seperti tahu dan tempe. Kuncinya adalah kesegarannya. Hampir separuh lansia tidak pernah atau jarang makan asinan, acar, dan makanan manis seperti permen. Poin ini perlu diperhatikan oleh teman-teman yang suka makan ikan asin dan makanan manis. Makanan yang diawetkan dengan garam tinggi dan makanan manis dengan gula tinggi adalah penghambat umur panjang. Lihatlah cara memasak di banyak daerah di Indonesia. Seringkali menggunakan metode kukus, rebus, atau tumis ringan. Metode memasak seperti ini memiliki 2 keuntungan besar. Pertama, metode ini mempertahankan rasa asli makanan semaksimal mungkin. Ikan terasa segar seperti ikan, sayur terasa manis seperti sayur. Kedua, metode ini mengontrol asupan minyak, garam, dan gula dari sumbernya. Hal ini sangat kontras dengan kebiasaan memasak di banyak tempat lain yang menggunakan banyak minyak, banyak garam, dan tidak bisa makan tanpa sambal pedas. Sebenarnya, kebiasaan makan para lansia ini sejalan dengan model pola makan Nusantara sehat, yang sekarang gencar dipromosikan dalam pedoman gizi nasional kita. Apa keunggulan dari pola makan ini? Saya akan merangkum intinya untuk Anda. 1. Makanan pokok. Tingkatkan biji-bijian utuh, kurangi nasi putih. Misalnya, ganti sebagian nasi putih dengan nasi merah, jagung, atau ubi. Minyak. Disarankan menggunakan minyak nabati, dan memasak dengan suhu rendah, artinya kurangi menggoreng, dan perbanyak mengukus atau merebus. 3. Daging. Tingkatkan konsumsi daging putih seperti ayam dan ikan, kurangi daging merah seperti sapi dan kambing. Sangat disarankan untuk mengonsumsi produk kedelai, tahu dan tempe adalah daging nabati terbaik. 4. Sayur dan buah. Perbanyak sayuran dan pastikan asupan buah dalam jumlah yang cukup. Susu dan kacang-kacangan. Disarankan mengonsumsi kacang-kacangan dan produk susu dalam jumlah sedang. Kebiasaan umur panjang kedua. Tidak merokok dan minum alkohol. Kebiasaan ini sederhana,
tetapi banyak orang tidak bisa melakukannya. Mari kita lihat data penelitian dari para lansia tersebut. Sebanyak 76,37%, atau lebih dari 3/4 lansia, tidak pernah merokok. Sebanyak 88,06%, atau hampir 9 dari 10 lansia, tidak minum alkohol atau hanya sesekali. Mengenai merokok, beberapa orang mungkin berkata, Pak Budi di sebelah rumah merokok seumur hidup dan hidup sampai usia 95 tahun. Lihat, ini lagi-lagi menggunakan kasus individu untuk melawan data besar. Hari ini, kita melihat kesamaan dari 402 lansia berumur panjang, yang merupakan peristiwa dengan probabilitas tinggi. Probabilitas tinggi adalah 76% lansia berumur panjang memilih untuk tidak merokok. Bahaya merokok bagi paru-paru dan sistem kardiovaskular sudah menjadi konsensus medis. Kita benar-benar tidak perlu mempertaruhkan hidup kita untuk menjadi pengecualian langka itu. Mengenai minum alkohol, beberapa orang mungkin berkata, saya minum sedikit setiap hari untuk melancarkan peredaran darah. Orang Prancis suka minum anggur merah dan mereka baik-baik saja. Mari kita lihat datanya sekali lagi. 88% lansia berumur panjang tidak minum atau hanya sesekali. Apa artinya sesekali? Saat hari raya atau saat ada perayaan, menyesap sedikit. Itu yang disebut sesekali. Minum setiap hari. Itu namanya kecanduan. Dunia medis telah lama menyanggah mitos ini. Manfaat apapun dari alkohol untuk melancarkan darah jauh lebih kecil daripada kerusakannya pada hati, otak, dan saluran pencernaan Anda. Jumlah minum alkohol yang paling aman adalah 0. Kebiasaan umur panjang ketiga. Rajin berolahraga, tapi tidak berlebihan. Begitu berbicara tentang olahraga, banyak orang mungkin langsung terpikir latihan keras. Namun, data dari 402 lansia ini sekali lagi mengejutkan. Apakah semua lansia yang berumur panjang berolahraga setiap hari? Tidak. Dalam survei tersebut, hanya sekitar sepertiga lansia yang memiliki kebiasaan berolahraga. Mari kita lihat dua data lagi. Sebanyak 36,6% lansia memiliki kebiasaan berolahraga sejak muda. Ini seperti menabung di masa tua, fondasi yang baik telah diletakkan sejak muda. Sebanyak 26,6% lansia, yang kini berusia sekitar 100 tahun, masih berolahraga dengan frekuensi berbeda setiap minggunya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa makna olahraga bukan pada intensitasnya, melainkan pada konsistensinya. Lansia harus berolahraga. Tidak peduli apa caranya, tidak peduli berapa banyak Anda berolahraga, selama Anda bergerak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bergerak memiliki 8 manfaat besar. 1. Membuat tidur Anda lebih nyenyak. 2. Memperbaiki suasana hati, dan membuat lebih percaya diri. 3. Menjaga fungsi jantung dan paru-paru, jaminan penting untuk umur panjang. C. Memperbaiki tekanan darah tinggi, gula darah, dan lemak darah. 5. Membakar lemak dan mencegah obesitas. 6. Memperlambat atrofi otot. Ini sangat penting. Penuaan sering dimulai dari kaki. Jika otot Anda terjaga, Anda akan tetap bisa berjalan. 7. Mengurangi risiko osteoporosis. Kurang olahraga adalah salah satu penyebab utama osteoporosis. 8. Mencegah berbagai penyakit kronis dan kanker. Lalu, bagaimana cara berolahraga? Pada pertemuan tahunan European Society of Cardiology tahun 2022, sebuah penelitian diumumkan yang sangat cocok untuk teman-teman lansia. Penelitian ini menemukan bahwa lansia di atas 85 tahun, hanya dengan berjalan kaki minimal 1 jam seminggu, dapat mengurangi risiko kematian dari segala sebab sebesar 40%. 1 jam seminggu. Itu berarti rata-rata kurang dari 10 menit sehari. Para peneliti bahkan langsung menyarankan bahwa hanya dengan berjalan santai selama 10 menit setiap hari sudah cukup untuk mencapai hasil terbaik. Kebiasaan umur panjang keempat. Pola pikir optimis. Ini yang paling penting. Dalam survei tersebut, meskipun sebagian besar lansia berusia 100 tahun ini menderita berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes,
Dan radang sendi yang mana normal lebih dari 80% dari mereka merasa hidup mereka bahagia. Lebih dari separuh lansia penuh harapan akan masa depan. Pola pikir benar-benar dapat menentukan umur. Jangan anggap ini hanya nasihat klise, ini ada dasar ilmiahnya. Sebuah penelitian penting yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Sciences Amerika pada tahun 2019 menunjukkan bahwa orang yang optimis lebih mungkin untuk hidup lebih lama dan mencapai umur yang sangat panjang, yaitu hidup hingga 85 tahun atau lebih. Seberapa besar kemungkinannya? Kelompok optimis memiliki umur sekitar 10% lebih panjang daripada kelompok yang tidak optimis. Jika harapan hidup Anda adalah 80 tahun, dengan menjadi sedikit lebih optimis, Anda bisa hidup 8 tahun lebih lama. Tingkat pengembalian ini lebih tinggi daripada produk investasi apapun yang Anda beli. Mengapa pola pikir begitu penting? Seorang dokter dalam ilmu pengobatan holistik menjelaskannya dengan sangat jelas, pengaruh emosi terhadap tubuh sangat besar. Banyak orang yang sudah lama sakit, yang pertama kali runtuh bukanlah tubuhnya, melainkan emosinya. Mengeluh setiap hari, menyalahkan orang lain, cemas, dan takut emosi negatif ini sama sekali tidak baik untuk tubuh. Faktanya, banyak penyakit disebabkan oleh emosi negatif itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan, terutama saat sakit? Bagaimana cara tetap optimis? Sakit sebenarnya adalah nasihat lembut dari Tuhan bahwa Anda perlu melakukan penyesuaian. Apakah Anda terlalu lelah dan perlu istirahat? Apakah Anda terlalu sering marah dan perlu belajar ikhlas? Apakah gaya hidup Anda terlalu tidak sehat dan perlu diubah? Obat-obatan hanyalah pendorong untuk membantu tubuh Anda berubah. Titik balik sejati dari penyakit berasal dari dalam diri Anda sendiri. Tentu saja, pola pikir optimis ini juga tidak terlepas dari lingkungan keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan harmonis dapat memberikan perawatan bagi lansia dan, yang lebih penting, memenuhi kebutuhan mereka akan dukungan emosional. Ada seseorang untuk diajak bicara, ada seseorang yang membuat Anda tertawa ini sendiri, adalah obat umur panjang. Baiklah, teman-teman, 4 kebiasaan umum dari 402 lansia berumur panjang telah kita ungkap hari ini. Apakah Anda semua sudah mengingatnya? Mari kita ulangi sekali lagi. 1. Kebiasaan pertama. Makan dengan ringan, perbanyak sayuran segar, produk kedelai, dan ikan. Kurangi asinan, makanan manis, dan daging berlemak. Perbanyak mengukus dan merebus, kurangi menggoreng. 2. Kebiasaan kedua. Tidak merokok dan minum alkohol. Rokok harus dihentikan. Alkohol sebisa mungkin dihindari. Ini adalah aturan yang tidak bisa ditawar. 3. Kebiasaan ketiga, rajin berolahraga. Bukan tentang intensitasnya, tetapi tentang terus bergerak. Jalan santai 10 menit setiap hari 100 kali lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. 4. Kebiasaan keempat, bersyukur dan optimis. Pola pikir adalah suplemen terbaik. Terima penyakit sebagai sinyal untuk melakukan penyesuaian, dan lebih seringlah memikirkan hal-hal yang baik. Teman-teman, apakah Anda menyadarinya? Keempat kebiasaan ini pada dasarnya dapat diringkas dalam beberapa kata: jaga mulut, gerakan kaki, miliki pola pikir yang baik. Terakhir, ada 3 pengingat khusus untuk semua teman-teman parubaya dan lansia. 1. Umur panjang adalah hasil dari kebiasaan yang terakumulasi, bukan tumpukan uang. Tak satu pun dari 4 kebiasaan ini adalah tentang makan suplemen mahal atau sarang burung walet. Umur panjang bukanlah hasil dari menghabiskan banyak uang untuk suplemen pada suatu hari, melainkan hasil dari konsisten melakukan hal yang benar sedikit demi sedikit setiap hari. Setiap hari makan sedikit lebih ringan, setiap hari berjalan 10 menit lebih banyak, setiap hari tertawa sekali lagi. Dalam jangka panjang, ini adalah kemenangan besar. 2. Hindari gaya hidup sehat yang ekstrem, carilah jalan tengah. Kebiasaan pertama makan ringan, bukan berarti Anda hanya boleh makan sayuran rebus. Kebiasaan kedua, berhenti minum alkohol, bukan berarti Anda harus cemas jika tidak sengaja meminum setetes pun. Kebiasaan ketiga olahraga, bukan berarti Anda harus lari maraton.
Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Temukan titik keseimbangan yang nyaman bagi Anda, dan dapat Anda pertahankan dalam jangka panjang. Itulah kebijaksanaan. 3. Hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai berubah. Jangan lagi berkata, "Saya sudah tua, sulit untuk berubah." Mulai dari sekarang tidak pernah terlambat. Dari keempat kebiasaan ini, berapa banyak yang sudah Anda lakukan? Anda berencana untuk mulai mengubah yang mana? Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar untuk memberitahu kami. Semoga video hari ini dapat memberikan Anda pemahaman yang baru dan lebih sederhana tentang kesehatan dan umur panjang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan beri kami like dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.